Ya, terima kasih sudah diingetin sih. Oke, sama ya. Bikin dokumen, kita bikin dokumen dulu HTML-nya. Dokumen HTML-nya sama, paling sudah pernah tahu pakai file, terus kemudian pilih new. Jangan lupa kasih title-nya. Kita langsung ke sini, insert div. Kita bikin rangkanya sesuai dengan yang di CSS-nya. Kalau sudah ada rule CSS-nya, kita tinggal ngikuti apa yang di rule CSS-nya. Ini namanya rangka, ID-nya nama rangka, jadi kita pilih yang ID. Rangka. Klik. Oke. Oke, gini. Selanjutnya tadi ada di dalam ini. Gini. Ini ada header, sidebar, content, dan footer. Jadi kita harus milih insert, div. Sini. Kan tetap semuanya pakai ID kan? Tandanya pagar kan? Jadi sini pakai nama header. Pilih insert add insert point ini fungsinya adalah biar letaknya header div header itu berada di antara div rangka. Jadi kita klik OK. Ya. Ini yang buktinya letaknya di antara. Terus kita tambahkan lagi untuk sidebar dan juga kontennya. Pilih sama insert div. Karena saya buatnya gini, after tag. After tag saya tentukan setelahnya tag header. Jadi nanti kodenya div yang akan saya buat sidebar ini itu letaknya setelah tag header. Oke. Dan ada ketentuan dalam penulisan ID ataupun kelas di CSS itu tidak bisa membaca spasi. Spasi kayak gini tuh nggak bisa dibaca. Terus dan kalau di sini tulisannya kecil, hurufnya kecil semua, di CSS-nya, rule CSS-nya juga harus kecil. Jadi di kodenya ini nanti, ini loh, ini tuh harus kecil. Kalau misalnya di sini sudah misalnya terlanjur, misalnya salah, R gini. Nanti di rule CSS-nya harus diubah sama ngeplek kayak gini. Huruf R-nya besar. Kalau nggak gitu nggak bisa. Kita ini ya. Klik OK. Ini masih berada di antara tag div kan? Tag div rangka. Kita lagi konten sama after tag sidebar rangka. Konten. Bikin lagi yang terakhir untuk after tag rangka konten side footer. Dah. Jadi kita bikin ini 1 untuk header, 2 untuk sidebar, 3 untuk konten, dan 4 untuk footer. Nah, yang satunya di terakhir adalah untuk meletakkan ini semua. Tempatnya ini di mana? Nah, sebenarnya yang satunya rangka tadi itu bisa diganti dengan body. Tapi nanti di CSS-nya harus rangka itu harus diubah menjadi body, pengaturan tag body. Nah, kayak gitu. Ini saya kasih contoh lagi. Nah, ini sudah kita simpan aja file, save as. Saya kasih nama layout 3E. Save. Nah, masih kayak gini. Kita kembali ke sini modulnya. Ini masih sama. Nah, sudah sama tadi kayak saya temukan. Nah, selanjutnya kita harus menyiapkan, kalau misalnya kita ada gambar, kita siapkan dulu gambarnya. Gambar folder. Saya kan tadi nyimpannya di file layout ini kan. Ini 3E ini kan. Nah, kita siapkan dulu gambarnya. Kalau mau gambarnya diletakkan di folder gambar ya di sini. Kita siapkan dulu gambarnya. Gambarnya ini tadi saya untuk headernya ini. Footernya ini, tadi footernya nggak kepanggil untuk contoh yang tadi ada yang salah. Nah, itu ya siapkan dulu gambarnya. Habis sudah siapkan gambarnya, kita bikin CSS-nya, file CSS-nya. Sama caranya file new, pilih CSS dokumen, klik, sebentar, klik create. Nah, jadi tinggal kita copy
kodenya, copy dari sini. Nah, ini copy aja kodenya ini. Bisa sih mulai style ini, tapi kalau kita pakai Dreamweaver, kita nggak perlu ngopi dari style ini. Kita langsung masuk ke rule-nya aja. Misal kayak ini ya. Misal, ini saya copy ke sini, kode. Cuma ya nomornya ini nanti hapusi ya. Dihapusi karena nomornya kan bawaan ke copy dari dokumen tadi kayak gini. Ini saya biar cepat ya, saya copy dari yang file yang sudah ada aja ya, biar cepat. Biar saya nggak cuma gara-gara ngapusin. Copy, saya copy ke CSS-nya, Ctrl V. Udah, kita sudah miliki file CSS, tinggal kita simpan lagi aja. File save as. Saya biar khusus gitu loh, biasanya kalau kita pakai template itu CSS diletakkan di folder CSS. Sama juga kayak itu. Saya letakkan di layout ini, layout 3 folder CSS, saya kasih nama layout 3E CSS, nama filenya kita layout 3E CSS. Save, ya. Kita sudah punya dua file yang berbeda, tapi belum terhubung. Jadi kalau belum terhubung itu tampilannya kayak gini. Tidak ada di sini, tidak ada ngelingkan dengan CSS-nya dan sebagainya. Gimana cara hubungannya? Masih ingat? File, pilih apa? Pilih attach file, atas existing CSS file, kita pilih browse, lokasi yang CSS-nya kita di mana, pilih aja yang 3E. Udah, pilih link, klik OK. Ya. Nah, jadi ini akan berubah seperti ini. Tanyanya mungkin seperti ini. Bu, kok rangkanya ini enggak kewarna? Ya memang, karena rangka ini kan lokasinya berada di luar. Dia hanya tulisannya ini rangka. Kalau mau ini hilang, kayak tadi ya kita hapus tulisannya ini. Sorry. Nah, kayak gitu. Lah, kok aturannya seperti ini, kita lihat dulu. Rangkanya ini ada tanda hubung kan? Nah, sedangkan di sini rangkanya enggak ada tanda hubung. Tinggal kita harus menyesuaikan yang di HTML-nya gini, atau kita menghapus di CSS-nya sini. Rangkanya kita tanda hubungnya gini. Kita sesuaikan, Bang. Oke, gitu ya. Itu untuk penulisan ini ya. Nah, terus Bu, kok ini gambarnya nggak muncul, Bu ya? Ini gambarnya nggak muncul, karena memang ini setting gambarnya belum sesuai. Kita hapus saja dulu setting URL image-nya untuk header-nya. Ctrl spasi, nanti muncul browse. Klik gambarnya di mana, gambar. Misalnya saya pakai gambar ini. Udah. Nah, muncul kan? Save. Nah, begitu juga dengan yang footer. Footer ini juga masih salah gambarnya. Ctrl spasi, browse, pilih yang footer. Nah, kalau sudah kita save, kalau misalnya ada tanda bintang gini, berarti CSS-nya belum tersimpan ya. Klik save aja, arahkan kursornya ke kodenya sini, save, atau bisa juga pakai ini, save all. Sorry, kok save as sih? Klik save as. Save all. Nah, sekarang kita buka tampilannya 3E. Ya. Nah, Bu, kalau saya isi kontennya gimana? Ya, misal teman-teman sudah pernah punya kan? Punya tampilan yang dulu itu misalnya plastik dulu pernah ngasih apa ini? Oh, ini misalnya. Atau gambar tabel gini ya. Ada gambarnya. Oke, gambarnya cuma ini. Ya udah ya, kita pakai ini ya. Misalnya ini aja saya copy. Open with. Nah, saya copy aja ini, thread.
Copy C, pindah ke HTML-nya. Pindah ke filenya tadi 3E, tapi pilih yang source code. Atau kita bisa pakai desainnya sini, ini dihapus, kita ganti di sini, Ctrl V. Ya. Nah, gambarnya kenapa kok nggak keluar? Ya karena tadi gambarnya beda posisi. Jadi gambarnya ini, gambar yang saya copy tadi tidak ada di folder gambar ini. Jadi kita harus mengcopy dulu gambarnya ini. Gambarnya kan ini. Saya copy dulu ke folder layout tadi. Gambar di sini, Ctrl V. Ya, kalau sudah seharusnya muncul. Kalau nggak muncul, kita cek dulu nama filenya. Bisa juga diklik langsung dipilih yang gambar ini. Propertiesnya coba sih. Nah, nih nama foldernya salah, nggak sama. Kan nama foldernya kita cuma gambar aja tadi. Muncul. Kayak itu aja sih. Sampai sini jelas. Kalau dimunculkan sini, ya, sampai sini jelas. Yang harus coba menyesuaikan ini semua, disesuaikan yang sebagus mungkin. Warnanya bisa diganti yang bagus-bagus lah. Ini tadi saya kasihkan contoh aja yang kecil-kecil. Sampai sini jelas. Nah, tadi mungkin pertanyaan dari siapa Ida. Bu, gimana kalau kayak ini? Paris gini-gini kayak gimana? Ya kita misalnya kita bikin di sini ya. Nah, ini kita kasih misalnya Paris ya. Kalau ini link ya, anggaplah ini dalam. Sebentar ya. Terus, sebentar. Oh ya, sebentar ya. Sebentar aja. Saya kirim. Silakan ini aja dulu dibaca dulu modulnya. Sebentar, ini agak nanti kalau nggak dituruti nanti rese. Sebentar ya. Iya, Bu. Lanjut ya. Nah, misalnya kayak gini. Tadi yang tanya ini dah. Atau misalnya Tokyo gini ya. Nah, Bu gimana Bu kalau saya mau bikin beberapa halaman dengan link kayak gini? Template-nya gimana? Ya tinggal mudah aja. Kita tinggal file as. Misalnya anggaplah yang di halaman ini adalah Tokyo ya. Tokyo. Sini kayak gini. Kita bikin untuk halaman Parisnya. Ya kita bikin aja. Kita simpan ini dulu. Save file. Save as. Layout 3E misalnya Paris kayak gini. Save. Ya.
Oke, maaf ya, saya lanjut lagi. Misalnya sudah jadi filenya file baru. Kalau tadi kan ini layout 3E HTML. Nah, ini kan Paris. Nah, kita ubah aja ini isinya. Paris misalnya, tinggal kontennya aja yang dirubah. Misalnya kayak gini. Paris, ibu kota negara Prancis. Kayak gini. Sudah disimpan. Kemudian, nah tinggal nanti ini. Kita mau ngelingkan aja. Lingkan Paris ini kita kasih link. Lokasinya tadi nama filenya apa? Kan masih di satu. Apa hilang? Ini susah sekali sih propertiesnya. Layout, terus tadi 3E Paris ya. Oke, klik OK. Ya, kayak gitu aja. Klik save. Lah ya nanti yang di Paris misalnya mau kembali ke Tokyo, ya kita bikin aja link kayak gini. Tadi 3E ini. Oke, kita save. Ya, kita mau jalankan dulu kembali ke browsernya sini. Mau link ke Paris, udah. Mau kembali lagi ke halaman yang tadi. Jadi ya, ada berapa halaman ini? Ini yang berubah, kontennya yang berubah. Kayak gitu ya, Ida. Tadi pertanyaannya yang awal tadi. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, sudah sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Nanti saya kirimkan template-nya. Saya kasih cuma adalah CSS-nya untuk layouting ini sama layouting yang ini. Mungkin nanti teman-teman agak sedikit bingung pada saat layout yang ini, Bu kok nggak ada div gitu ya? Mungkin pertanyaannya kayak kok nggak ada div, kok langsung header? Sebenarnya saya jelaskan lagi singkat ya. Nah, oke. Sebenarnya div ID header itu adalah cara yang lama di HTML sebelum HTML5. Jadi setelah HTML5 muncul, dia bukan hanya ada beberapa kayak misalnya video bisa langsung diputar, itu bukan hanya seperti itu, tapi ada muncul tag baru yang menggantikan fungsi dari HTML sebelumnya. Jadi kayak div ID header itu sudah tidak digunakan, diganti dengan header kayak gitu. Tapi dari segi struktur sama aja. Misalnya kayak contoh ini. Saya lihatkan kodenya. Ini yang header. Atas ini header. Nah, dia langsung pakai ini. Tag header. Sedangkan kita tadi di sini tadi untuk ini kita pakai ini. Div ID header. Nah, kalau yang di layout ini kita langsung pakai tag header. Nah, caranya gimana Bu? Tag header itu pakai ini. Insert, pilih HTML, terus header. Kayak gitu. Begitu juga dengan section. Section itu yang sebelah sini. Section itu ini. Jadi section itu ada dua sini. Ini namanya section. Ini. Nah, terus untuk fokusnya artikel ini dia bikin lagi namanya tag artikel untuk kontennya. Nah, untuk footer ya langsung tag footer. Kayak itu. Itu yang pengembangan dari HTML baru. Sebenarnya konsepnya sama kayak tadi. Ya sama aja, cuma tinggal div-nya dihilangkan, muncul footer itu aja. Jadi langsung tag footer. Nah, ini di sini muncul bisa kalau misalnya footer ya cari di sini HTML footer atau langsung di load sini. Ini hanya ada fitur-fitur langsung kayak gitu hanya ada di Dreamweaver CC. Yang Dreamweaver bawahnya situ belum ada, soalnya kan belum support HTML5. Itu sih, itu tambahannya.
Gitu. Jadi jangan bingung ya kalau CSS-nya ada. Oh, tiba-tiba di sini ada header. Kalau mau pakai CSS yang ini, kemudian misalnya saya mau pakai template ini, Bu, tapi untuk yang model yang tadi ya, tinggal gampang kita ubah aja CSS-nya. Jadi tambah header dikasih kayak gini. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk artikelnya, ya kita artikel tadi kan kontennya kita ganti tulisan artikel, kemudian kita ganti ke tagnya, pagernya. Oke, itu aja sih sampai sini. Mungkin ada pertanyaan. Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan Laili ya. Itu tadi kan yang dicontoh yang Ibu share screen tentang sidebar itu kan yang di webnya Kompas itu kan tentang kesehatan, tapi sidebarnya itu bukan tentang kesehatan, malah kayak apa tadi? Kayak peralatan rumah tangga gitu kan, Bu. Oh iya lah, kalau saya nanti nggak memperhatikan lebih lanjut sih. Iya, oke. Nah, kalau nanti di tugas akhir ini sidebarnya itu harus berhubungan sama website intinya yang kita buat, apa boleh kayak iklan-iklan lain gitu? Oke, pertanyaan bagus juga sama kaitan dengan sidebar. Mungkin ya. Jadi gini, sidebar itu kan intinya kan nge-link ke halaman yang lain. Jadi kalau di websitenya Kompas itu kan head Kompas subdomainnya lah. Tapi Kompas kan punya main domainnya kan. Mainnya itu Kompas itu yang berisi tentang tadi mungkin rumah tangga, terus peralatan rumah tangga, terus berita-berita lainnya. Nah itu dia ngelinkan ke situ biar menarik pengunjung yang baca headnya ini juga membaca ini gitu loh. Tujuannya seperti itu. Nah, kalau untuk nanti kalau kita kan belajar, tapi idealnya sebuah halaman itu ya yang kongruen, jadi yang selinier gitu. Website itu yang linier. Kalau kita bahasnya tentang pemasaran, ya usahakan websitenya ada hubungan dengan pemasaran. Misal Laili jual produk jual sepatu ya, misal jual sepatu berarti ditampilkan sepatu saja, sepatu gitu. Di kontennya isinya sepatu. Nah, tapi di sidebarnya Laili bisa pakai artikel yang untuk mendukung sepatu. Jadi cara merawat sepatu kayak gitu. Itu yang namanya teknik memasar tapi by artikel. Jadi ketika ada orang baca artikelmu tentang merawat sepatu, nah itu nanti akan ada backlink. Ini teknik lanjutan sih nanti kalau cara menulis artikel atau copywriting. Backlink menuju ke sepatunya, konten sepatu kayak gitu. Dan begitu juga dengan di konten sepatu nanti akan ada link menuju ke artikel itu kayak gitu. Itu namanya model istilahnya backlink. Jadi saling melingkan. Kalau di SEO itu kayak gitu. Di teknik copywriter kayak gitu sih. Ya, gitu. Laili, ada lagi yang mau tanyakan? Iya, berarti harus apa ya yang sehubungan gitu kan. Dan kan soalnya tujuannya kan artikel itu untuk mendukung kontennya ini. Lah kontennya ini, pokoknya artikel itu mendukung konten utamanya ini gitu. Jadi yang selinier yang fungsinya kayak kalau kita mau bikin sebuah halaman website itu kayak gitu. Itu namanya biar salah satu adalah cara untuk halaman web itu berada di peringkat halaman awal utama Google gitu. Website kita berada di halaman utama. Salah satu ya caranya, bukan berarti kalau menerapkan itu berhasil gitu, enggak. Salah satu, banyak cara yang gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya silakan Fat. Tadi kan Ibu udah menyediakan kayak template-nya gitu Bu ya. Misal kita cari template di website lain gitu boleh nggak Bu? Boleh. Yang boleh. udah ke-build buat HTML sama CSS-nya mungkin atau tambah ada JavaScript. Boleh. Ya, kalau untuk CS boleh aja sebenarnya. Tapi ini kan tadi saya memang sengaja sediakan yang sederhana mungkin ya, biar teman-teman yang lainnya mudah untuk nerapinnya. Kan tujuannya adalah kita tadi meskipun kita belajar layout, tapi kalian paham layout itu basic CSS itu kayak gini loh gitu. Tapi kalau mau pakai yang lain dan diterapkan di HTML library-nya boleh. Cuma
nanti kalau pakai template yang sudah sangat wah, sudah banyak gitu ya, misalnya masih ke share screen kan? Iya. Mohon maaf Bu, di tengah layar ada kotak hitam. Nggak kelihatan. Oh, ada kotak itu. Masih. Oke, saya Nah, coba. sudah. Misal ya, template website. Jadi template website itu banyak. Ada yang bisa pakai Bootstrap. Bootstrap ini. Kayak ini. Papua Wixboider. Oh, sorry. Ini saya ngeklik iklan nih. Oh ya, sorry. Saya ngeklik iklan. Kita pilih yang nah ini aja. Sambil loading. Iklan WordPress. Ini kayak gini untuk iklan. Ini iklan. Nah, ini free template. Lemot ya? Kayaknya koneksi saya udah mulai ini. Saya tuh kadang-kadang mikir gini ya, kalau bicara koneksi gitu ya, ada dari penggunaan itu kan kadang dari beberapa provider itu kan menyediakan beberapa kayak yang gratisnya atau yang free-nya itu Zoom atau YouTube gitu. Tapi kalau penggunanya sudah melebihi dari batasnya itu kayak penggunaan yang lain tuh kayak langsung di-down kan gitu. Jadi kayak gini nih. Jadi akhirnya saya buka. Kuota utamanya habis, yang lain kita nggak bisa dipakai gitu. Oh, bukan cuma kuotanya habis sih. Bukan cuma kuota utamanya habis. Cuma kayak pembatasannya ini kuota utama saya masih ada. Nah, jadi tapi jangka waktu saya gunakan yang saya pakai untuk anak saya YouTube, terus saya nge-zoom. Nah, ini kan kayak ada batas maksimal dalam sekali penggunaan barang ini nih. Jadi langsung kayak down gitu loh. Dibatasin. Pintar juga ya tekniknya. Oke, nah akhirnya oke, nih. Oke, misal saya download ini ya, saya download aja ya. Lalu gratis, banyak iklannya. Sabar. Oke, Space Science. Nah, kalau ini yang Bootstrap, misal kayak ini. Kalau gini, kalau kita mainnya data biasanya untuk administrasi, biasanya untuk kalian web design, web database itu kan ada database-nya, itu lebih enak pakai template-nya Bootstrap. Itu lebih enak pakai template-nya Bootstrap. Tapi kalau untuk misalnya sekedar tampilan atau web info, itu kan fokusnya lebih tampilan ya. Itu pakai yang free ini aja, yang keluar ini. Oke, ini sudah di-download. Ini ya, .zip saya ekstrak all. Ekstrak all. Nah, space size ini ya. Lagi. Kalau misalnya kita download itu ada kayak gini, lisensi itu lisensi biasa, lisensinya seperti apa bisa dibaca sendiri, aturannya seperti apa biasanya kayak gitu. Terus upload ini yang menjadi template-nya. Source of website, ini font-nya. Kalau misalnya font-fontnya itu enggak ada, misalnya di komputer kita atau di servernya itu tidak ada font ini, bisa kita install di sini. Jadi mereka ada yang menyediakan kayak gitu. Karena ada beberapa font yang khusus gitu kan. Oke. Nah, pakai yang ini. Jadi ini sebelahnya sini. Nah, di situ udah ada ini CSS-nya. Nah, ini satu halaman, misal saya kasih. Ya, saya coba ini. Nah, jadi dia kayak nge-link ini. Udah ada linknya per halamannya. Dan nanti teman-teman itu untuk
UAS-nya, project UAS-nya itu bertanggung jawab memodifikasi template yang sudah ada ini. Jadi misalnya, oh ini ada kontaknya, 1 orang 1 kontak ini. Di tampilannya dirubah, misalnya tulisannya, ini kan tulisan mesti kan tidak sesuai apa yang kita harapkan kan, ya namanya template kan kita harus mengubah lagi. Nah ini harus diubah sesuaikan. Kalau misalnya kita home, ini company profile ya, ini simbolnya ini diganti kayak gitu-gitu diganti. Itu sih. Dan seterusnya termasuk follow on mission, by space-nya, copyright-nya dan sebagainya. Itu yang harus dirubah. Ketika UAS-nya. Nah kalau untuk project UAS-nya, kalau untuk yang ini aja, yang layouting, kalau mau pakai kayak gini boleh, tapi ya tadi banyak sih yang harus dicekin gitu sih, Fat ya. Kalau nanti UAS-nya tuh, ini kalau misalnya salah ini pada UAS-nya aja. Soalnya kan nanti UAS-nya ada per minggunya progresnya per minggu. Gitu. Oke, itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini ya. Nanti rekornya saya kirimkan ke grup aja.